Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu penyembuhannya menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan kedepannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Ya, ketemu lagi sama saya, bukan Bunda Arsaningsih, Rasto Mahotama, masih di YouTube channel Bunda Arsaningsih. Ini di podcast Karma dan Reinkarnasi. Hari ini kita akan diskusi banyak masalah proses channeling. Tapi sebelumnya mungkin kita sapa dulu Bunda Arsaningsih. Halo Bunda. Halo Dr. Rasto, halo Bapak Ibu semuanya. Pasti udah nunggu ya, kayaknya seru. Bakalan seru kalau dilihat tanda-tandanya. Ini bahkan dari proses persiapan nih, kita lagi siap-siap dikit ya. Biasalah final touch gitu ya, saat-saat terakhir tim kita sampai agak grogi gitu, kayak kena radiasi orang nggak sabar gitu. Dan tapi sebelumnya saya cuma mau ngingetin bahwa proses pembelajaran ini totally free. Kita tidak minta harus bayar apa kan gitu. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini ada satu perkembangan atau satu hal yang baik untuk diri saya, bisa bantu kita dengan proses donasi. Karena dengan proses pertukaran, dari yang kita pahami itu ternyata lebih mudah proses nancep mak jelep. Dengan memberi kita menerima. Yeah. Dengan memberi dalam bentuk donasinya ini ada barternya, proses penerimaannya juga akan lebih mudah dipahami. Dan juga akan bertahan ya, istilahnya kita mendapatkan sesuatu untuk membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Iya, dan jangan lupa juga di like sama di subscribe untuk kalau belum subscribe ya. Yeah. Oke, kita mulai ya Bunda ya. Kita ngomongin hari ini, kita temanya adalah channeling. Dan waktu saya cerita bahwa temanya channeling, ada beberapa respon Bunda. Yeah. Yang pertama, channeling itu apa sih? Saya cuma mikir, salah ya bikin tema gitu. Saya mulai. Tapi cuma satu yang saya ingat, channel YouTube ini sama sebenarnya seperti itu ya. Yeah. Jadi nanti kita akan bahas itu. Terus ada beberapa orang yang langsung bilang, "Wih, seru banget channeling," gitu kan. Terus bahkan ada yang nanya, "Nanti mau ada channel sesuatu nggak?" gitu kan. Ya, kita coba untuk bahas di sini. Tapi sebelumnya mungkin beberapa teman belum terbiasa dengan bahasa channeling. Sebenarnya itu bahasa yang yang lumrah untuk teman-teman kita di barat. Oke. Bukan Indonesia Barat ya, maksudnya
Eropa segala macam iya. itu Amerika, mereka pada ngomong dikit-dikit channeling. Dan disitulah kita pengen tahu sebenarnya apakah itu masuk juga dalam kebudayaan proses spiritual dan karma dan inkarnasi. Tapi ini nggak jauh-jauh sebenarnya dari proses. Kalau orang Indo banyak kayak pewisi gitu ya. Oh iya, benar. Oke, Bunda. Kira-kira Bunda, gimana Bunda? Channeling itu kalau dari yang saya tahu, dari yang saya coba riset, channel itu saluran. Ya. Ing itu Loh, mau pelajaran bahasa Inggris apa gimana nih? Jadi proses channeling itu adalah proses menjadi saluran. Menjadi saluran. Kan gitu, proses menjadi saluran. Dan banyak banget di barat itu cerita gini, kalau misalnya ada sesuatu yang kita bingung dengan proses diri sendiri, dia akan mencari seorang channeler kalau nggak salah namanya. Itu adalah orang yang bisa melakukan channeling untuk membaca atau berkomunikasi dengan spirit guide untuk ngasih tahu kamu tuh kurangnya ini loh sebenarnya. Iya. Itu proses yang saya dapat dari dari beberapa lama ini kita keliling-keliling dan dapat ya prosesnya gitu. Channeling itu seperti itu. Kalau menurut Bunda Arsaningsih gimana? Iya sih, kalau itu tadi yang dibahas oleh Dr. Astu kan ala barat nih, ya kan? Kalau di Indonesia atau di Nusantara ini kan itu sudah lumrah gitu ya, banyak sekali proses channeling yang dilakukan banyak orang. Nah ada banyak istilah lah ya, ada beberapa tahapan. Nah bagi saya yang akan ya tentu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus, ada yang belok, kan itu opini orang apa saja boleh lah. Ya, kita hanya mengajak untuk memahami aja supaya kita tidak terjebak atau tersesat dalam proses ini. Dan tenang, ini di channel ini bukan kita ngajarin channeling apa gimana, bukan ya? Enggak, kita hanya membahas. Sebenarnya sih proses channeling ini sudah dilakukan oleh banyak orang. Oke, untuk banyak orang iya, berarti banyak yang enggak juga. Banyak ya, sebenarnya sih rata-rata sudah melakukan gitu loh tanpa disadari dalam kesehariannya, tapi mereka nggak nyadar tuh kalau mereka melakukan proses channeling. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu sebenarnya tuh kalau saya bahas dengan proses energi, kita tuh seperti radio, ya kan, yang selalu memutar mau gelombang apa ini. Karena kita nih di YouTube kayaknya ya mungkin sama juga ya. Sama aja. Di YouTube gitu ya. Di YouTube ada banyak banget channel ya. Iya banyak channel. Kita mau channelingnya kemana? Mau pada frekuensi yang mana, gelombang yang mana, atau saluran yang mana yang mau pilih ke channel Bunda Arsaningsih atau yang lain kan itu boleh-boleh saja sebenarnya. Sebenarnya sesederhana itu prosesnya. Apalagi kalau kita paham dengan konsep energi, ya sebenarnya kan semua di alam ini proses yang meradiasi. Nah, orang yang paham dengan bagaimana dia memindahkan frekuensi dari satu frekuensi ke berikutnya, sebenarnya alam ini kan banyak sekali menyimpan misteri. Kalau selama masih belum paham ya itu masih misteri. Tapi bagi mereka yang mampu membuka tabir ini, paham dengan hukum energi, maka itu bukan misteri lagi. Dia bisa meminta atau menghubungkan dirinya dengan channel yang mana saja. Yang jelas kalau ini kan hubungannya dengan yang tidak terlihat kan secara energi. Biasanya kan gitu. Sebenarnya banyak beberapa channeling banyak juga dipakai dalam hal yang lain. Kayak kemarin lihat ternyata dalam kopi itu ada channeling, teknik kopi atau gimana yang disebutnya channeling. Cuman kalau di sini kita batasin cuman ngomongin masalah menghubungkan diri dengan seseorang ataupun sesuatu yang tidak tentunya terlihat atau apa yang untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi di alam ini kan bagian dari semua proses informasi itu tercatat di alam. Tidak hanya tercatat di alam secara energi, tapi juga ada energi-energi lain
ya, yang spirit-spirit yang lain yang bisa kita hubungi untuk mendapatkan informasi. Tentunya ya kepekaan dalam menerjemahkan proses energi ini, bagi yang mampu ya dia akan mendapatkan informasi. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Tapi kembali sebenarnya yang sering membingungkan orang karena mereka semua selalu menganggap dia bisa channeling dengan si A, si B, ya maksudnya dalam proses yang tidak terlihat ini. Tentu yang tahu kan hanya dia dan yang di-channelin itu gitu loh. Maksudnya hanya mereka aja yang tahu benar enggaknya, kita yang sebagai penonton kan tidak pernah tahu kebenarannya. Sehingga disinilah kadangkala terjadi penyesatan-penyesatan ya, digunakan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan. Kan banyak proses seperti itu yang akhirnya malah membuat kebingungan karena kita nggak jelas dari mana informasi ya kebenarannya, dan kadangkala ya terjadi penyesatan dalam proses ini. Tadi Bunda ngomong tentang proses kita nggak tahu kebenarannya. Waktu surfing di internet ini banyak banget yang bilang bahwa channeling itu sebenarnya nggak ada, gitu. Karena sebenarnya itu adalah yang bilang itu adalah pakai teknik cold reading, jadi kayak menebak-nebak apa pikiran orang supaya nanti kesannya orang ini tahu. Gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang ya itu cuman pada saat kita rileks otak bekerja dengan lebih baik. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau Bunda ngomong seperti itu, ada channeling itu. Ya itu tadi banyak rancu ya di masyarakat antara kebenaran orang yang memang benar bisa channeling atau menjadi, ya itu ada yang bilang menjadi medium, ya media, ya istilahnya perantara untuk proses ini. Ada yang mengatakan itu benar, ada yang mengatakan tidak. Ya seperti biasa, proses yang secara energi ini kan selalu pro kontra. Kenapa? Tidak bisa terlihat. Ya, orang yang masih orientasinya atau dia hanya paham dengan secara berfisik, ya dia nggak akan bisa membedakan ketika seseorang menjadi channeling, sedang dalam proses itu, atau dia menjadi dirinya sendiri. Karena dia hanya melihat ya fisiknya sama aja. Tapi ketika orang sudah paham dengan proses energi, jelas energinya akan berbeda. Karena sumber berhubungan dengan proses channeling, menghubungkan ini, frekuensi apa yang ditangkap, kan gitu, jelas berbeda-beda. Dan disinilah kadangkala kita nggak bisa tahu paham benar, mana sih yang benar, apakah si B, si C, ya akhirnya itu membuat orang lebih kebingungan gitu. Ini ada yang bingung sih. Dari Sri Dewi, Bun, apakah proses channeling itu bisa dipercaya kebenarannya? Apa hanya pikiran saja yang bekerja? Soalnya nih di chat berikutnya dia bilang, kenapa hasilnya beda-beda? Ya itu kan tadi yang saya bilang, ya. Jadi ada orang, ya ini kan juga kembali pada tradisi ya. Tradisi yang sudah mengakar di Nusantara atau di Indonesia ini, dan juga saya rasa bukan hanya masalah di Nusantara atau di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Karena pada dasarnya pun proses agama itu diturunkan juga proses channeling juga. Ya, pembelajaran mengenai Tuhan diturunkan juga proses melalui sabda. Sehingga semua mengatakan oh ya itu benar karena bla 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 kan gitu. Akhirnya semua dianggap benar semua, padahal disitulah letak celah antara kegelapan ini bisa menyusup dan mempengaruhi banyak orang, karena kita sudah terdoktrin bahwa apabila terjadi proses channeling itu adalah suatu yang luar biasa. Ya, bahkan kita terdoktrin wah itu sudah menghadirkan dewa-dewi, itu harus diikuti ya. Sehingga kadangkala ada kekuatan-kekuatan ya, kepentingan manusia untuk mempengaruhi yang lainnya dengan proses tersebut. Dan ini masih banyak sekali berlangsung. Iya. Itu yang terjadi. Oke, jadi
Ini ada pertanyaan Tuh kan jadi seru nih. nggak apa-apa. Kita coba bahas pelan-pelan ya. Saya pertanyaannya udah mulai banyak gitu ya. Cuman maksudnya dari jawaban Bunda tadi tuh berarti channeling itu beneran ada. Bisa. Di mana channeling itu adalah proses menyampaikan satu informasi yang didapat dari sesuatu dari spirit yang lain. Ya. Bahkan di barat itu dibilang ada yang nyoba untuk channeling ke UFO, ada channeling ke alien, ada channeling ke dimensi ke-9, ke dimensi 11. Saya nggak ngerti sih itu gimana caranya kan. Cuman itu proses yang banyak dibahas di situ. Tapi dengan yang Bunda sebutin tadi, berarti channeling itu ada proses emang bener channel sesuatu yang lebih tinggi daripada manusia. Ada yang pura-pura bisa demi kepentingan di belakangnya, atau yang dia benar-benar melakukan channeling, tapi yang terchannel yang mana saja, sesuatu yang masih tanda tanya. Betul. Benar. Selain 3 ini ada lagi? Ya tentu ada. Ya, saya melihat bahwa itu ada sesuatu yang memang benar-benar memberikan kebenaran. Contohnya, ya inilah yang mentradisi dengan proses sabda, ya, yang kemudian diturunkan oleh para jiwa luhur, ya, kemudian diikuti oleh banyak orang, mengubah hidup mereka dan mengenalkan mereka semua dengan kita manusia dengan kekuatan Tuhan Sang Pencipta, ya. Jadi tahu prosesnya begini, diajak begini, dan akhirnya diajak untuk mendisiplinkan diri dan sebagainya. Dan akhirnya setelah sang jiwa luhur, saya menyatakan demikian karena ini jiwa yang lebih luhur, lebih utama dibanding jiwa manusia biasa. Ya, kita manusia biasa nih. Sedangkan beliau yang mampu sebagai saluran sabda Tuhan, itu saya sebut jiwa yang lebih utama atau jiwa luhur, di mana tentu prosesnya akan berbeda dengan manusia biasa karena mampu sebagai saluran sabda Tuhan. Dan kemudian orang-orang terdekatnya setelah beliau meninggal, orang-orang di sekelilingnya mulai mengatakan itu sebagai suatu ajaran agama. Ya, dan itu pun berlangsung hingga saat ini diyakini. Itu awalnya prosesnya demikian. Tapi kemudian ego orang itu bertumbuh juga dengan proses itu. Karena mereka ingin seperti sosok sang jiwa luhur ini. Jadi mulai ikut-ikutan dan mulai begini begitu. Ya syukur kalau benar. Karena tidak semua manusia mampu di taraf tersebut. Dan ini semua dapat terukur ya kalau sekarang dengan soulmeter, atau bahkan ya dapat dipahami dengan konsep energi. Dan sebenarnya juga kita melakukan hal itu karena ini kan sudah diturunkan pada era zamannya dulu, dan kita buktinya sekarang kan banyak penganut agama ya ABCD kah, semua akan mengalami proses terhubung dengan sang jiwa luhur tersebut sebagai proses channeling, terhubung dengan kekuatan Tuhan. Sebenarnya kita sudah melakukan, cuma manusia ini terlalu kreatif, ingin coba-coba. Kalau mau terhubung proses channeling, kita mengambil frekuensi untuk terhubung dengan Tuhan, itu kan tidak mudah. Bisa, tapi tidak mudah karena kita butuh perantara yang kita sebut sebagai jiwa luhur tersebut. Karena kan yang mengenalkan kita terhadap kebesaran Tuhan juga beliau. Berarti kan kalau kita mau jalan nih, banyak jalan menuju ke Roma. Kalau orang belum pernah sampai Roma, bisakah dia mengantarkan kita ke Roma lebih cepat? Enggak juga. Kalau zaman ini ya, kalau nyasar. Tapi jiwa luhur yang sudah memang ditugaskan, diturunkan Tuhan dalam proses, ditugaskan untuk membawa kebenaran Tuhan di muka bumi ini, akan sudah tahu jalannya dan mengantarkan banyak manusia sebagai jembatan dalam proses keterhubungan ini. Ya sebenarnya itu pun sudah channeling kan. Kita membuat frekuensi, ada yang lewat agama ini lagi, ini semua mengarah pada satu, yaitu pada kekuatan Tuhan. Itu sebenarnya konsep channeling juga.
Kalau kita paham dengan proses energi, ya, kepada siapa kamu memuja, maka kesanalah energi kita akan terhubung. Itu channeling juga. Itu channeling juga. Ini ada yang komen, ini pertama kali nonton live-nya Bunda, masih nggak paham sama apa itu channeling. Channeling memang sesuatu yang baru dibahas sekarang ya. Iya. Jadi nggak usah pikir, aduh saya baru pertama nonton nggak paham. Diikutin aja dulu. Nah, kita sama-sama akan menuju sampai sana. Iya, kalau memang yang diibaratkan sudah biasa. Kita ngebahasnya ini bukan mengajak Bapak Ibu terus kita show up masalah channeling, bukan. Kita bahas konsep channeling itu apa sih yang sebenarnya supaya kita tidak tersesat atau kita malah kebingungan dengan proses tersebut. So ini mungkin bisa kayak jawaban pernyataannya Made Yuliastini tadi ya, yang bilang saya udah belajar channeling udah sama mediumship, cuman belum berani ngelakuin gitu kan, ngerasa belum siap. Nah, apa kira-kira yang bikin seperti itu? Mudah-mudahan setelah sharing yang sekarang ini, setelah kita mendapat pemahaman ini, jadi lebih bijaksana dalam menentukan pilihan apakah kita akan menjadi channeling ya melalui mediumship tadi. Ya, mau melakukan karena banyak ditawarkan, karena itu menjadi suatu bentuk iming-iming yang menggiurkan. Wah, akan jadi orang sakti, tahu sesuatu, dan ya biasa beberapa orang yang senang dibombong pasti dia akan memilih jalur tersebut. Ngomong tentang medium, ternyata banyak orang yang pengen medium. Banyak orang nggak cuma small sama large. Okay. Ya kebetulan saya pakainya medium gitu. Kayaknya saya extra large sih. Guyon kan. Jadi medium itu adalah perantara ya, sama juga ya. Perantara medium itu adalah mereka yang menyiapkan diri sebagai seorang perantara. Perantara dari apa? Perantara dari pesan. Dari perantara dari sosok yang spirit ini. Dan proses dia jadi medium itu ya dengan cara dia men-channel gitu kan. Oke. Nah, ini pertanyaan Bun dari Hansen. Guru Bunda, channeling itu kemampuan supranatural ya? Oke, jangan dijawab dulu. Ada lagi pertanyaan dari Yopi Sonde. Ya. Apakah mohon maaf kalau ada kesalahan nama ya. Ya maksudnya harusnya Sonde dibaca Sonde atau gimana? Di sini dari Yopi bilang, malam Bunda, apakah channeling berhubungan dengan anak indigo, anak kristal, anak rainbow? Apakah maksudnya anak indigo, kristal, dan rainbow? Apakah indigo melulu soal melihat makhluk gaib? Semua pertanyaannya diborong ini. Jadi ini saya ambil secara garis besar. Ini kan bertanya, apakah channeling ini cuman urusannya anak indigo, anak kristal, anak rainbow, kan seperti itu. Dan ini mungkin nyambung juga sama Hansen bilang, apakah itu kemampuan supranatural, kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih yang nggak tahu milihnya gimana? Tidak. Tidak tuh apa? Maksudnya tidak hanya melulu untuk channeling berhubungan dengan anak indigo, anak kristal, anak rainbow. Namanya banyak banget ya. Padahal kalau kita melihat ya mereka-mereka yang kenapa bisa melihat lebih atau clairvoyant, clear audio, kemudian apalagi yalah yang begitu-begitu, bahasanya tuh susah bahasa Indonesia aja dia mempunyai kemampuan lebih. Orang Indonesia mengatakan indera keenam, dan apapun itu sebenarnya adalah proses pertumbuhan kesadaran jiwanya di past life sudah berkembang ya, sehingga mereka mempunyai kelebihan di sana. Tapi bukan itu maksudnya channeling itu selalu hanya berhubungan dengan mereka ya, dan masalah channeling selalu berhubungan dengan melihat makhluk gaib ya. Kita tidak masuk ke ranah itu, tapi kita bahas lebih pada konsep dasar dalam proses channeling itu sendiri. Ya, berarti sebenarnya nggak cuman orang-orang tertentu aja yang bisa channeling. Dan seperti tadi udah Bunda bilang, sehari-hari pun sering tanpa kita sadari kita channeling. Benar. Ya salah satu aja kita berdoa kepada Tuhan itu proses kita channeling terhubung dengan
kekuatan Tuhan melalui. Nah, proses itu sendiri kalau kita paham dengan proses energi, yaitu seperti listrik juga, dari kekuatan power energi Tuhan, katakanlah power energi yang cukup sangat besar di alam ini. Kalau itu dari energi Tuhan langsung ke manusia biasa, manusia ini bisa terbakar. Ya, powernya terlalu besar, kita tidak mampu. Oleh karena itulah ada perantara, ya, perantara nih, kan tadi bilang medium, perantara yang saya sering sebut sebagai jiwa luhur, jiwa yang utama, di mana di sana tentu kapasitas jiwa ini mampu sebagai transformator yang mengubah kekuatan energi Tuhan agar mampu masuk ke tubuh manusia-manusia yang notabene energinya masih lopet-lopet ini. Jadi aneh ya, Traka Bunda bilang transformator, berarti anggapannya dari satu pembangkit listrik yang besar banget, yang kalau kita iseng nyolokin lampu 5 volt ke situ ya meledak gitu. Jadi emang harus ada proses penyelarasan hingga nyampe rumah kita tanpa rumah kita kebakar. Betul. Nah, dari situ ada satu hal yang unik yang tak tangkap. Yang pertama, spirit yang berbeda memerlukan tipe medium yang berbeda atau channeler yang berbeda. Kan tadi Bunda bilang pada saat kita menginginkan berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak bisa langsung karena mungkin secara level kita belum nyampe sana kan itu. Betul. Tapi kalau misalnya ngobrol sama yang lain lebih rendah, ya, mungkin bisa. Jadi gini, sebenarnya setiap spirit itu memancarkan radiasi energi. Dr. Rasto punya pemancar radio. Saya masih manusia, saya belum jadi spirit ya. Tapi tetap memancarkan. Tetap memancarkan gelombang. Takutnya Dr. Rasto kan kasih aja nama gelombangnya. Oke, nanti channel YouTube-nya di Rasto Mahotama salah. Terus saya juga punya frekuensinya kan, meradiasi. Jadi semua bentukan energi itu punya channelnya masing-masing gitu. Nah, sekarang kalau kita secara berbadan fisik mau connect atau apa, mendapat informasi ya tinggal "Hai bro", ngomong aja kan gitu. Ya, kalau nggak bisa pakai handphone ya pokoknya langsung kan. Proses handphone itu pun sebenarnya channeling juga. Gitu, harus pencet nomor frekuensinya nomornya salah nomor ya, salah sambung, katakanlah sesederhana itu ya kan. Ini masih berfisik. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika manusia yang berfisik ini harus berbicara atau mendapat informasi dari yang non berfisik. Itu seperti Bunda pernah bahas itu ya di mana namanya, mau guru yang nggak berfisik itu loh Bun, mau belajar dari yang bukan manusia, belajar dari yang bukan manusia. Mungkin nanti diingetin tim bisa masukin linknya di deskripsi, bisa ditonton habis ini prosesnya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada saat mau manusia pengen ngobrol sama yang non manusia, non berfisik ya. Kalau non manusia masih bisa kucing, anjing gitu segala macam. Jadi yang non berfisik itu perlu proses medium tadi. Soalnya belum ada handphone yang bisa dipakai sama mereka. Kalau ada mungkin bisa pakai WA gitu ya. Cuman nggak bisa seperti itu kan. Ya, makanya kita bawa nih yang ikut mendengarkan YouTube ini atau podcast Karma Reinkarnasi supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar dengan proses ini. Ya, masalah nanti setelah menonton ada sesuatu yang positif, ya masukkan saja ya untuk bertumbuhnya kita. Karena kita butuh pengetahuan kan, ya, membuka diri dengan pengetahuan dan niatkan hanya pengetahuan yang baik yang bisa kita dapatkan. Sehingga ini juga masalah channeling juga. Kita ingin pembelajaran yang baik datang pada diri kita. Ya, setiap
saya mengajak langkah awal mengenal jati diri mereka yang sudah mengikuti pembelajaran online. Pasti di dasar pertama adalah niat untuk bertumbuh, membuka diri dengan pengetahuan. Ya, dia harus rendah hati. Begitu dia meniatkan untuk bertumbuh, membuka diri dengan pengetahuan, itu sudah proses dia menghubungkan pada frekuensi, udah channeling juga dengan pengetahuan yang positif untuk datang pada dirinya. Ada niat untuk bertumbuh. Kita sudah memutar radio kita, ya, frekuensi kita pada ilmu pengetahuan yang otomatis itu akan datang karena hukum energinya kan sejenis menarik jenis, frekuensinya sama. Baru itu informasi akan datang. Itu juga proses channeling. Nah, sekarang begitu kita mau berdiskusi dengan sesuatu yang tak terlihat atau secara energi, ya, kayaknya banyak yang datang kayak. Saya baru mau bilang kayak gitu. Saya dari tadi langsung ngomongin channeling yang datang banyak. Ini dah yang susah kalau kita bicara seperti ini. Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah belajar soulmeter bisa tinggal diukur aja. Ya, tinggal diukur aja. Berapa yang ikut yang ada di ruangan ini? Yang non manusia berapa? Silakan. Ya, karena sejatinya mereka pun ingin, ya, berdialog dengan kita, ya, karena tentu ada di balik ini semua mungkin ada informasi yang bisa disampaikan, ada yang ingin proses evolusinya dibantu, atau ya sekedar itu yang nonton itu ada saudara saya, tolong dong bantu saya, kasih tahu saudara saya supaya nggak sedih karena saya meninggal. Nah loh, yang mana segitu banyaknya? Ya itu dah. Jadi inilah sebenarnya. Nah sekarang bagaimana proses kita bisa paham dengan apa yang mereka ingin sampaikan? Butuh medium, butuh seseorang yang mampu menerjemahkan proses tersebut. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang cocok. Seperti biasa, Bunda jawab dulu sebelum ditanyain. Apa Bunda menchannel? Oh enggak ya? Pertanyaan dari Dewa Sukabali. Ya. Bunda dan Dr. Asto, Pak ini kurang R sama kurang H ya, Rasto. Nggak, Bunda dan Dr. Asto dan semuanya, tahu dia semuanya, nggak cuma kita berdua doang. Salam cinta kasih penuh kedamaian. Bahasa apa yang biasa digunakan jika berkomunikasi dengan energi lain atau the other spirit? Apakah bahasa kalbu? Mohon pencerahannya. Mungkin kalau perlu belajarnya di mana berbahasanya. Ya. Terima kasih Bapak Dewa Sukabali. Jadi mudah-mudahan ini juga mampu membawa pencerahan pada banyak orang, ya, supaya nanti tidak menjadi sesuatu yang membingungkan dalam tradisi atau kebiasaan kita, bahwa sebenarnya ya semua ingin tahu secara informasi dari manapun, kan? Karena kebenaran pun bisa datang dari manapun, ya, informasi juga seperti itu. Nah, untuk berkomunikasi dengan energi lain sebenarnya bahasanya apa sih, gitu ya? Sebenarnya gampang. Bahasa yang paling universal adalah bahasa energi. Bahasa energi sama bahasa kalbu beda? Bahasa kalbu, ya, kalbu itu energi juga, kan enggak ada kalbunya kelihatan di mana di hati, enggak juga. Jadi bahasa kalbu itu ada sesuatu yang niskala, yang batiniah, yang tidak terlihat, ya. Dan itu adalah bahasa energi. Maka mereka-mereka yang mampu menjadi proses channeling ini atau medium atau perantara itu harus mempunyai kebersihan hati untuk benar bisa menyampaikan sesuatu yang kebenaran, bukan sesuatu yang sesuai dengan egonya.
Seperti itu. Oleh karena itulah ya memang kalau kita lihat ya tingkatan apakah mereka, ya itu pun bisa dibahas secara energi karena hukum energinya adalah sejenis menarik sejenis. Bunda ngomong tingkatan itu sama seperti yang Bunda sebutkan di proses evolusi jiwa. Ya, benar. Daripada dijelasin lagi mungkin bisa langsung bisa nonton di sana. Linknya ya. Nah ini tim di balik monitor banyak PR ya, nggak masalah. Oke, jadi memang bahasa yang dipakai adalah bahasa energi. Jadi tahu sama tahu karena apa yang dipikirkan semua langsung meradiasi. Iya, dan itu ada gelombangnya kan. Sebenarnya manusia punya pikiran, punya energi. Ya, dia menangkap energi yang disampaikan. Nah, proses kemampuan manusia ini untuk bisa menerjemahkan ini, saya rasa juga mereka pun akan tidak detail sekali. Ada 2 tahapan dalam proses channeling ini. Yang pertama, membiarkan kekuatan energi ini memasuki tubuhnya. Itu juga channeling ya? Itu channeling juga, itu trans ya atau kerauhan. Ya, itu banyak terjadi di masyarakat. Untuk bisa sebagai medium, dia harus mengizinkan kekuatan itu masuk ke dalam dirinya dan dia menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Tapi ingat, mereka yang menjadi medium seperti ini, kalau kita lihat secara energi mereka tentu tidak bersesuaian dengan energi tubuh manusia. Berarti kayak dipaksakan gitu? Iya. Dan sering pergesekan energi ini mengkontaminasi dan membuat orang energi kontaminasi, energi kotor dari makhluk tersebut atau spirit tersebut melengket di dalam energi kita dan akan sulit untuk dibersihkan. Sedangkan tubuh fisik kita pasti akan cenderung cepat sakit karena ketidaksesuaian energi itu. Jadi kenapa orang bilang jangan jadi balian, jadi dukun nanti cepat mati. Karena proses itu terjadi sebenarnya. Tapi beberapa orang kan merasa euforia, merasa wah itu baik, wah itu menolong banyak orang, oh saya jadi terkenal dan sebagainya. Ya bahkan jiwa, ya kan ada tingkatan makhluk nih. Ada jiwa manusia yang kebingungan, yang masih galau dan masih kotor, yang terikat dan bagaimanapun dia mungkin baru meninggal dan mereka sudah masuk dan menyatakan banyak hal gitu. Itu pun akan mengotori kita juga. Ya sebenarnya ini sesuatu yang saya alami. Jadi kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Saya tidak ingin yang lain merasakan dampak yang sangat tidak baik itu. Karena saya harus memurnikan diri saya dari energi-energi yang lengket, kotor dan membuat saya sakit dan semuanya. Dan setelah proses mampu membersihkan, kalau kita paham dengan konsep energi, jenis menarik jenis, frekuensi apa yang mau kita channelkan. Ya sama kayak orang bilang, ya tonton channel YouTube-nya Bunda Arsaningsih kan gitu. youtube.com/Bunda Arsaningsih gitu. Terus begitu orang nulisnya youtube.com Bunda Arsaningsih, A-nya nggak double, ya hasilnya nyasar kan gitu. Atau Bunda Ardaningsih gitu ya. Lebih nyasar lah, walaupun sering ketemu. Dan kalau ini masih mending platformnya gitu. Enggak, maksudnya kalau misalnya ngomongin YouTube gitu kan, platformnya udah jelas. Memang ini adalah platform untuk bisa menangkap siaran YouTube. Yeah. Tapi kalau misalnya kayak tadi Bunda cerita, anggap aja harusnya dia pakai apa ya? Harusnya dia nggak bisa, tapi dipaksa supaya bisa. Apalagi pada saat masuk jiwa itu masuk, kan di dalamnya masih ada jiwa si orang ini. Yeah. Akan terjadi proses. Iya, dia akan ketidaksesuaian dan dia pasti akan menyingkir ya, membiarkan kekuatan ini yang lebih dominan daripada jiwa kita sendiri. Jadi kita seperti mungkin bisa agak deketan nih. Makin lama kok makin jauh. Ya seperti itulah. Jadi ya saya juga tidak mengerti dulu kenapa bisa begitu. Tapi setelah dipahami dan proses pengingatan kembali, oh ya memang proses ini
adalah bagian dari proses pertumbuhan spiritual ya, dari masa lalu yang tanpa disadari itu menarik gitu. Tapi kan saya akhirnya beberapa teman mengatakan, kamu jangan terjebak di situ. Saya bersyukur pada teman saya yang galak ya, yang selalu mengatakan, kamu mau pergi ke Sanur loh, jangan putar-putar di Renon karena masih asik di situ. Kamu harus naik lebih tinggi. Nah, akhirnya saya pun menyadari, oh ya saya bukan ke situ. Saya harus stop. Saya harus mengubah diri saya. Dan untuk sampai pada frekuensi yang lebih tinggi ya saya harus memurnikan diri. Saya harus membersihkan energi-energi yang dimana dulu tahapan level-level spirit ini kan ada tahapannya, Dr. Rasto. Ya, jadi ada yang baru penguasa, ada yang tingkatan dewa, ada yang manusia yang belum bisa bereinkarnasi, atau mungkin guru, ada tahapan guru-guru yang memang bisa mendapat informasi kita. Ya, semua bisa. Tapi ya itu di manakah kita menempatkan diri kita untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Dan mungkin kita hanya melihat dari sisi wah euforia, wah saya dapat informasi, wah bisa begini begitu, senang kelihatannya. Tapi dampak negatif dari proses itu sangat luar biasa, membuat kejatuhan spiritual kalau kita terjebak di sana. Saya ingat banget dulu waktu Bunda cerita, Bunda sempat agak tegas sama saya terus bilang, ingat ya, cuman energi Tuhan yang boleh masuk ke dalam diri kamu. Kan itu benar. Apa nih itu? Udah lama banget. Ya, karena saya melihat ya seperti banyak ya anak-anak yang mereka mempunyai kemampuan lebih terus dimanfaatkan oleh yang lain. Tolong dong liatin saya begini, tolong. Padahal mereka sebenarnya juga nggak senang dengan proses begitu ya. Karena saya juga mengalami seperti itu. Memang kelihatannya vulgar bisa melihat begitu, tapi kalau kita disuruh melihat, tolong cariin, tanyakan yang ini dengan begitu, kadang-kala kan melelahkan itu. Dan semua energi kita akan tersedot habis. Jadi tolong Bapak Ibu yang mempunyai anak yang ya karena kemampuan mereka bukan gift ya, menurut saya pencapaian proses spiritualnya di masa lalu membuat indranya bertumbuh, berkembang lebih. Arahkan mereka pada proses yang lebih baik dengan frekuensi energi yang lebih halus. Karena anak-anak demikian akan merasa gelisah ketika berhubungan dengan energi-energi yang tidak berkesesuaian dan menimbulkan masalah dalam kehidupannya karena mereka sudah terbiasa pada proses energi yang lebih halus. Ini pertanyaan Bun. Dari Lili Andri. Bunda, bila bisa channeling di kehidupan terdulu, apakah di kehidupan selanjutnya pasti bisa channeling juga? Lalu kita tahu informasi yang diberikan itu baik atau buruk dari mana? Mungkin ini yang tadi Bunda bilang ya, seorang anak yang mungkin dulu dia sudah bagus kondisinya, dia sudah bisa berkomunikasi dengan bisa melihat segala macam. Lahir sekarang ya tiba-tiba dia jadi bisa. Sudah bisa. Tanpa dia tahu, tanpa dia sadar. Iya, sama seperti yang saya alami, tanpa saya sadar kok bisa ya. Kadang itu membuat ya tidak nyaman. Tapi setelah itu banyak orang yang tahu dia bisa begini, datang, tolong dong liatin saya begini, tolong dong begini. Anak tersebut ya namanya juga masih anak-anak. Akhirnya terpaksa ngasih tahu, nggak enakan. Akhirnya dia sendiri terbebani dengan proses itu sebenarnya. Kan tugas kita yang dewasa harusnya mengarahkan supaya anak-anak kita itu mengarah pada proses yang lebih baik. Bukan dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi-informasi. Mereka pun tidak nyaman. Jadi saya dapatkan anak-anak indigo yang punya kelebihan seperti itu, mereka pasti tidak selaras dalam kehidupannya, selalu bermasalah. Tapi begitu kita arahkan orang tuanya buat kondisi nyaman, energinya bagus, dia terhubung dengan kekuatan Tuhan, maka mereka berubah menjadi lebih baik. Nah, ini tugas kita, jangan malah dengan seperti itu kita yang euforia. Mereka kita
katakanlah kita gunakan untuk bisa tahu banyak informasi tanpa memikirkan mental mereka, energi kotor yang melingkupi karena harus channel terhubung dengan banyak spirit yang tidak semuanya bersih. Itu juga masalah. Makanya ketika Dr. Asto dulu kecil atau anak-anak saya yang lain, saya bilang tidak stop. Ya, dibilang stop karena dulu seringan main juga ya. Sekarang saya bilang stop. Ya, hanya kekuatan Tuhan yang boleh masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak ingin menghancurkan ya energi yang Tuhan berikan pada kita, tubuh fisik kita, hanya karena ya itu tadi euforia semata, ego kita, keinginan untuk sesuatu, dan kita lupa tidak menghubungkan diri kita pada kekuatan Tuhan, tapi malah menghubungkan diri kita dengan spirit-spirit yang lain. Namanya juga menduakan Tuhan toh. Ya, kalau menuhankan yang seperti itu ya. Ya, makanya sekarang disinilah kita paham ya, tadi ada yang secara langsung yang kita sebut dengan trans, ya kerauhan, orang bilang kesurupan, itu kan bagian juga proses channeling, dia memberikan informasi. Nah, setelah proses belajar dalam kehidupan itu, saya mulai meniatkan saya tidak mau lagi kekuatan itu masuk ke tubuh saya karena itu merugikan saya. Mulailah proses channeling berikutnya adalah membiarkan mereka untuk tetap berada di luar. Ya, saya tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam istana saya. Loh, saya membuat pura di dalam diri, saya membuat gereja di dalam diri, saya membuat masjid dalam diri, ini tempat suci saya. Saya tidak ingin kekuatan kotor ini yang belum jelas ini memasuki kerajaan Tuhan di dalam diri saya. Ya, sehingga ini saya jaga bagus. Dan saya akhirnya dengan proses energi yang bertumbuh, saya bisa memahami apa yang menjadi pesan mereka secara energi. Ya, dan saya menyampaikan kalau memang itu ada yang membuat perubahan. Di sini pun perlu belajar menjadi bijaksana. Apakah informasi ini perlu disampaikan? Apakah ini baik? Apakah ini akan memberi kebaikan pada waktu saya menyampaikan? Apakah orang ini, keluarga ini bisa menerima dengan hal baik dan mengubah ya kehidupannya menjadi lebih baik? Kalau memang demikian saya akan sampaikan, tapi kalau tidak dan merancu dan tidak jelas, ya untuk apa saya mendengarkan informasi yang bukan sesuatu yang membuat baik. Malah saya dapatkan tiba-tiba ada satu keluarga yang bilang, wah pasti kamu yang sudah membuat mengguna-gunain begini, langsung tuduh menuduh dan seperti itu. Padahal kita nggak ngerti apa-apa. Dari mana kamu dapat informasi ada orang pintar bilang begitu? Nah loh, kan akhirnya kita menanam karma buruk pada orang tersebut. Ya lebih baik ya kita mengamati proses diri dan menjadi bijaksana dengan semua ini. Kalau ingin tahu informasi, terhubunglah dengan kekuatan Tuhan. Tuhan Sang Maha tahu ya dalam proses ini. Dan setelah proses ini berjalan, saya pun mengatakan pada Tuhan, Tuhan, bagaimana ya kalau saya paham ini, saya ingin orang lain juga paham dengan apa yang saya pahami ini. Apakah ada proses yang bisa membuat kita semua paham dengan informasi di alam ini? Dan jawabnya iya. Dan untuk itulah akhirnya saya lebih fokus pada proses energi, paham dengan proses energi, informasi, dan mulailah proses soul matter itu saya bagikan. Nah, mumpung ngomongin soul matter nih, nggak terasa udah 40 menit kita jalan nih. Kayak kita break dikit deh. Penyegaran tenggorokan sebentar minum ya. Mungkin kita ada beberapa cuplikan. Mungkin nih Bunda yang dari sana agak galau, mau yang mana yang ditampilkan? Ada satu yang keren yang nyeritain bagaimana perkembangan seseorang setelah ikut proses soul matter. Kan selama ini kita lihat nih, oh gini loh rasanya ikut soul matter, kan perasa pada saat itu. Ini ada yang
dia nyeritain tentang bagaimana perkembangannya. Kayak kita tonton itu sebentar, ya commercial break lah kalau di TV-TV biasanya. Setuju, Bun? Setuju. Oke, Bapak Ibu, kita tonton sama-sama satu video ini. Semuanya serba terukur ternyata. Semua itu kebenaran itu serba pasti dan terukur di alam ini. Semua tercatat rapi di alam ini gitu. Jadi kalau misalkan silakan sana berpendapat begini A, B, C, D, tapi kebenaran menurut Tuhan itu pasti ada ukurannya. Ternyata saya punya ini ya. Saya punya ini ya. Nah, itu selapis demi selapis terkupas gitu, Mas. Nah, itu saya bersyukur sekali. Mungkin dengan proses yang normal saya bisa beratus-ratus kali ya harus terakhir. Tapi ini 2 hari, alhamdulillah pemurnian lega. Selalu lebih lega. Kita pasti dibekali dengan knowledge waktu di Soulmatter ini. Tapi yang paling berkesan bagi saya itu ketika pemurnian itu, terus kemudian kita bisa merasakan ya, karena kita sudah termurnikan, kita bisa merasakan bagaimana betapa Tuhan ini sangat cinta pada kita. Itu terasa sekali gitu, dengan turunnya cinta, cahaya dan energi Tuhan ke dalam tubuh kita. Itu wah sudah tidak bisa diinilah. Susah untuk diungkapkan rasa harunya itu. Harus bersemangat tetap ikut Soulmatter, karena begini. Tidak hanya, apalagi kita dapat mengenal kebenaran Tuhan ya, kita tidak tahu apa pendaman-pendaman yang ada pada diri kita. Setelah Soulmatter, setelah workshop ini saya baru tahu, oh ternyata saya punya ini ya, saya punya ini. Itu saya taunya di workshop Soulmatter. Kalau meditation online, walaupun powernya juga cukup besar, cuman ya kalau dibandingkan dengan workshop Soulmatter ini, aduh masih kurang jauh sekali. Gitu, Mas. Langsung itu sangat merubah kualitas hidup saya. Tidak hanya saya, bahkan orang-orang yang di sekitar saya, karena energi itu meradiasi. Jadi kita lebih berhati-hati dalam bertindak, berbicara, kan, berpikir, berperasaan. Artinya nggak seperti dulu lagi, yang dulu serba pokoknya mau saya gitu. Nah sekarang lebih kehendak Tuhan nggak, mau Tuhan nggak sih ini gitu. Ada nggak kehendak Tuhan di sini? Itu masih yang secara tidak langsung sebetulnya itu sangat berpengaruh pada seluruh kehidupan saya dan keluarga. Ya kalau berubah drastis kan aneh ya. Jadi kelihatan tuh sikap-sikapnya itu mulai melunak gitu loh, mulai melunak. Walaupun dulu itu dia itu marah, menyelesaikan masalah itu pasti dengan marah, dengan ini ya, bukannya marahnya itu dengan kekerasan bukan, tapi dengan ini aja, kata-kata marah tuh kelihatan kalau dia merah wajahnya seperti itu. Tapi setelah ikut di Soulmatter ini, dia kelihatan sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa bersikap, beramah tamah gitu, sudah mulai bisa kelihatan dewasa gitu dibanding sebelumnya. Makanya saya syukur sekali, terima kasih sekali pada Bunda Arsaningsih yang telah membantu mendidik anak saya ya. Maksudnya anak saya itu sudah membaik itu atas didikan Ibu Bunda Arsaningsih juga. Walaupun sudah menjadi istri orang, bukan kewajiban saya lagi untuk mendidik, tapi bagaimanapun orang tua melihat anak kurang ini gitu kan, rasanya pengen mendidik, tapi kok sudah jadi orang tua kan nggak mungkin tuh saya mendidik anak seperti waktu saya mendidik anak waktu kecil gitu. Nah sekarang rupanya yang ikut bantu itu Bunda Arsaningsih. Jadi saya terima kasih kepada beliaunya yang telah sangat karakter anak saya itu ikut terbentuk baik. Itu saya bersyukur sekali. Mari bertumbuh bersama, Soul is Solution.
Sudah ya. Ya, buat tadi udah dilihat nih perkembangannya salah satu teman kita yang udah ikut sharing, sudah ikut proses soul matter, dan ternyata selain kepekaan sama energinya meningkat, proses mengukurnya jauh lebih baik, dan juga ternyata karakternya juga jadi lebih baik. Iya, jelas. Kenapa karakternya berubah tuh sampai ibunya aja merasa bersyukur ya. Kenapa karakter kita bisa berubah? Karena dengan proses soul matter nih tadi ya, karena ada hubungannya. Ya, akhirnya saya menemukan bahwa dengan proses soul matter itu kita bisa terhubung lebih kuat dengan kekuatan Tuhan, dan dari situ ada informasi yang kita dapatkan. Ya, sebenarnya informasi itu ada banyak dari mana, tergantung kita mau channelingnya kemana. Tapi dalam soul matter kita ajak channelingnya langsung kepada kekuatan Tuhan. Dan dari situ tentunya semua informasi bisa kita dapatkan. Tapi tadi Bunda kan bilang bahwa nggak semua orang bisa channeling kekuatan Tuhan. Iya, dalam proses soul matter ini kan ada tahapannya, Dr. Astu. Dan tentu kita terhubung dengan jiwa luhur kan, karena beliau yang lebih paham dalam proses tersebut. Sehingga memudahkanlah proses kita channeling terhadap kekuatan Tuhan untuk. Dan sebenarnya dalam proses soul matter itu menerjemahkan ya informasi secara energi yang kita dapatkan ke dalam bahasa yang bisa kita pahami gitu. Jadi kalau prosesnya ini benar, satu objek ya, misalkan nih dari sini kan banyak nih tamu, misalkan kita pilih satu, oke deh, mungkin agak deketin dikit. Kita pilih satu nih. Ntar dulu. Emang ada berapa banyak? Aduh, jangan, enggak, ini kan enggak sekarang enggak uka-uka begitu, maksudnya kita pilih satu, kan objeknya satu nih. Maka mereka yang belajar soul matter dimanapun mereka berada, mungkin dari rumah pun bisa mengukur hal yang sama. Ini level tingkatan spiritnya, apakah di spirit yang rendah ya, ataukah di tingkatan baru penjaga atau malaikat-malaikat, atau spirit dari penguasa gunung lautan, atau baru tingkatan dewa-dewa ya, karena mereka pun butuh lahir sebagai manusia atau naik pada level yang lebih tinggi, para guru suci. Nah, guru suci sampai pada tingkatan jiwa luhur dan Tuhan itu sendiri. Nah, di sini kan kita bebas-bebas saja dan sah-sah saja. Yang saya bagikan ini karena saya tidak ingin yang lainnya mempunyai pengalaman seperti saya, karena tidak nyaman sekali. Dan itu pun menghambat proses pertumbuhan spiritual kita. Karena proses spiritual kan mengarah pada spirit yang lebih besar, yaitu kekuatan Tuhan. Kalau kita terlena dengan channeling ke spirit-spirit yang lebih rendah, maka kapan kita kembali pulang? Akhirnya kita berputar-putar, kita asik, butuh reinkarnasi berapa kali, karena tidak mengarah kembali pulang menuju pada kekuatan Tuhan. Oke. Jadi itu tergantung dari spirit mana yang ya, kalau bisa ya tetap setia pada spirit tertinggi begitu ya. Iya. Ya, banyak orang sih seperti sekarang nih ada pertanyaan tadi, sudah hilang. Ya, Eka Raras ya. Apakah channeling dengan leluhur juga dapat menodai spirit kita apabila leluhur menitipkan pesan? Itu termasuk channeling atau salah satu buah karma yang harus dijalani? Ya, itu bagian dari proses channeling juga ya. Sebenarnya kalau leluhur ini sudah proses kematiannya bagus, maksudnya meninggalnya bagus biar lebih halus ya, proses jiwa kembali untuk menuju cahaya, tentu mereka sudah terlahir lagi ya. Mungkin kita lahir lagi itu sebagai anak keturunan dari leluhur itu, kan bisa aja kita sebenarnya yang didoakan leluhur. Nah, dari proses sudah lahir, tentu leluhur ini tidak akan cawe-cawe lagi dengan urusan kita. Nah, mereka-mereka yang belum bagus dalam proses meninggal, di mana mereka tertunda, terikat
terikat dengan banyak hal, tidak bisa berinkarnasi kembali, merekalah yang sering meminta bantuan kita. Ya, jadi sebenarnya kita bisa membantu proses tersebut dengan mendoakan. Ya, ada berapa yang memintakan maaf dari leluhur, apa kesalahan dan sebagainya. Tapi sebenarnya sih kembali pada proses jiwa itu pada saat hidup. Bagaimana karakter mereka, bagaimana proses spiritual mereka. Nah, selama itu pemahamannya benar, mungkin kita sebagai anak yang soleha, anak yang suputra, yang mencarikan jalan bagi leluhur kita untuk bisa berinkarnasi kembali. Bukan malah minta-minta kepada leluhur itu, doakan saya selamat leluhur. Lama harusnya dia berinkarnasi kembali, malah jadi ngurusi kita, kan jadi kebalik. Oke. Nah, balik yang tadi deh Bunda cerita, kan kita terkoneksi nih, channeling. Channeling itu kan tadi Bunda cerita ada beberapa cara. Satu adalah cara yang memasukkan jiwa tersebut ke dalam spirit diri kita, atau diri seseorang. Itu apakah hanya bisa terjadi pada tempat-tempat tertentu, misalnya harus di tempat suci lah, atau di mana, atau gimana? Itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, asal orang kita mengizinkan, ya, dan energi sefrekuensi dengan hal tersebut. Kalau kita melihat, ya, jarang sekali kita melihat orang yang bijaksana itu trans atau kesurupan dengan mencak-mencak sana sini dan berlaku yang aneh-aneh. Ya, biasanya kalau mereka yang berlaku seperti itu, ya kesehariannya mereka pasti amburadul gitu. Karena hukumnya sejenis menarik sejenis. Nah, dalam proses ini energi itu bisa terukur. Seberapa sih cahaya pada proses jiwa tersebut? Kalau dia bercahaya terang, maka dia bisa menarik yang sejenis dengan dirinya, dan informasi yang diberikan pasti mendamaikan. Ya, itu hukumnya jelas sekali. Maka kita akan melihat informasi itu dapat dari mana dan bagaimana. Itu jangan ditelan mentah-mentah. Dimasak dulu. Maksudnya logikanya. Nah, itu dah. Nah, ini ya proses yang seperti ini, ya kita yang akhirnya menentukan pilihan. Oke, stop, saya tidak mau, agar tidak harus lagi membersihkan energi yang kotor ini. Bayangkan aja mereka dengan misalkan nih leluhur dengan karakter yang buruk, yang belum suci, belum bersih, ya, dan masih terikat dengan duniawi, kan energinya kotor sekali, penuh marah ini. Dia masuk ke tubuh kita, ya otomatis kita akan kotor. Belum lagi spirit yang dengan bentukan yang lebih rendah. Ya, sama aja kayak ini gelas ya. Kalau dikasih isinya air putih, kita ya fine-fine aja. Cuman kalau yang di dalam diisiin itu racun, sirup atau apa, ya dia akan kena juga sama pinggir-pinggirannya akan kena juga, kotor juga, pliket juga. Seperti. Nah, pliket tuh bahasa apa? Pliket tuh bahasa apa ya? Ada yang tahu pliket bahasa apa? Ya, kayak seperti itulah. Bahasa Korea itu pasti akan tersisa di tubuh energi kita. Oleh karena itu kita perlu bersihkan lagi, dan itu tidak mudah. Ya, saya dulu dijatah 3 bulan itu harus bersih. Hanya dengan, dan itu terus mengganggu karena dia sudah kesenangan dengan tubuh ini, dia ingin gitu lah. Itu juga banyak sekali triknya supaya mereka mengganggu kita sampai kita lemah. Nah, itu akhirnya ya saya menguatkan diri, hanya kekuatan Tuhan yang boleh masuk ke dalam tubuh saya. Sejak saya menyatakan demikian, mereka tidak berani memasuki tubuh saya. Karena saya mensucikan tubuh saya hanya untuk kekuatan Tuhan. Dan mereka pun harus ngantre di luar kalau ingin informasi tersampaikan. Oke. Nah, itu tadi kan udah cerita. Beneran dibahas loh, ada yang bilang basa Jawa.
Ya, enggak apa-apa. Terima kasih ya sudah membantu. Oke, tadi Tadi kan ada cerita yang satu adalah memasukkan. Yang kedua ada yang pakai perantara. Perantara yang bukan manusia gitu. Misalnya ada pakai tarot. Ada yang pakai buku. Ada yang pakai boneka. Habis boneka dinyanyiin dulu kan? Terus. Itu ada yang seperti itu. Menurut Bunda gimana tuh? Iya, bisa sah saja karena itu semua dalam bentuk energi kan. Nah, kalau orang belum paham dengan konsep energi kan sesuatu yang wow. Kok bisa ya dia menuliskan sesuatu kan? Kok bisa ya tarotnya terbuka yang itu? Padahal kalau main itu tinggal gampang aja energinya Dr. Hasto saya masukkan di kartu yang terbaca ya sesuai dengan energi Dr. Hasto. Ya kan akhirnya itu yang terbaca. Tapi juga kebenarannya belum tentu benar juga kan. Jadi disinilah kita harus perlu bijaksana, jangan terlalu euforia dengan proses tersebut. Yang sesungguhnya ya kenapa sih kita tidak mencari informasi yang channeling kita lakukan kepada Tuhan, karena tentunya sang sumber ini lebih maha segalanya. Oke, tadi udah tuh 2. Yang ketiga satu yang emang channeling yang di luar, benar-benar cuman energinya aja yang maksudnya berkomunikasi secara energi. Pakai bahasa kalbu ya? Ya, bahasa batin. Kalbu. Benar, energi. Ya, dari proses ini kan berarti kita yang harus mampu mengolah rasa kita dulu, ya. Dan dalam proses ini orang harus benar-benar netral. Ya, banyak orang yang tidak netral dalam kasus ini, ego mereka ikut terlibat. Ya, sehingga informasinya bisa ngalor ngidul. Nah, bahasa apa tuh? Kesana kesini ya, tidak netral. Ya, jadi tidak netral, tidak apa adanya. Nah, dalam proses inilah kita sebenarnya dengan tadi ada yang nanya apa hubungannya soul meter dengan meditasi? Ya beda. Dalam proses soul meter kita itu menetralkan diri kita, ya, supaya kita tidak membawa ego kita keluar, sehingga kita mendapat informasi yang real, yang tanpa melibatkan ego kita. Ini menarik, Bun. Ya, karena riset saya juga waktu sebelum proses ini kan diomongin bahwa proses channeling itu akan ada hal-hal yang dibilang lost in translation, apa bahasanya? Ada kekeliruan dalam proses menerjemahkan. Makanya dibilang di sana seorang clear channel atau orang yang berchanneling bisa benar-benar lancar itu adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki identitas gitu dia bilang. Karena begitu dia punya identitas yang kuat, begitu jiwa A masuk, dia akan ada bergesekan. Jadi pesannya pun nggak clear. Jadi untuk mereka bisa menyampaikan pesan, dia harus bisa meminimalkan identitasnya dia supaya yang masuk ini bisa menyampaikan dengan benar. Dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau kayak gitu bukannya bahaya, Bun? Bahaya. Jadi kan lama-lama dia kehilangan identitas diri. Ya karena itu yang tadi saya bilang waktu awal mereka masuk ke tubuh saya kan saya merasanya kayak mengecil gitu ya. Tapi ceritain juga nggak ngerti. Jadi identitas saya itu seperti hilang dan membiarkan identitas mereka yang berbicara. Ya. Sehingga mereka bebas menggunakan tubuh saya, mau apa, mau nendang, mau sesuatu benda yang berat pun bisa bergeser dan semua hal bisa. Tapi itu bukan saya. Entah kekuatan dari mana. Ya, sesuatu yang tidak pernah saya bisa sebelumnya menjadi bisa dalam kondisi trans itu. Ya, dan itu kalau sering berganti-ganti dalam proses seperti itu, dia akan menjadi lemah, jiwa kita menjadi lemah. Dan kita menjadi tak berdaya dengan proses itu. Saya menemukan banyak orang yang
karena mengalami proses itu berapa spirit yang masuk bolak-balik dari ke dalam tubuhnya dan dia akhirnya sakit. Ya, saya harus mengarahkan mereka kembali untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan, karena dengan proses terhubung dengan kekuatan Tuhan melalui para jiwa luhur ini, mereka dapat memagari dirinya agar kekuatan spirit yang lain tidak mendominasi proses jiwa mereka. Dan jiwa mereka bisa bertumbuh. Ada yang mulai cerita-cerita pengalaman mereka, Bunda. Ini ada dari Alda Baik. Bun, saya mau tanya, tubuh saya pernah dimasuki, katanya sih rohnya kakek saya. Orang yang melihat saya pun mengatakan kalau cara gerak badan saya mirip dengan kakek saya dulu, padahal saya nggak pernah ketemu beliau. Tuh satu. Bisa saja. Terus ada yang langsung bilang nih dari Alsinanda. Setuju Bunda, saya juga nggak mau lagi ditumpangi, berat. Kalau menjadi medium pesan-pesan untuk Ibu Pertiwi gimana? Ya sama aja. Ya, Ibu Pertiwi atau kita sebut sebagai ya apapun itu, Dewi Bumi atau apa, itu belumlah kekuatan yang sejati ya. Jadi lebih baik ya mengarah pada kekuatan yang terbesar, yaitu Tuhan. Walaupun seandainya kita harus dapat, karena kita mampu sebagai perantara dengan Ibu Pertiwi memberikan pesan misalnya untuk ada, ya banyak kejadian yang saya dapat juga dari katakanlah penguasa bumi. Ya kalau cewek ya ibu kan jadinya seperti itu, penguasa bumi. Oh nanti ada gempa seperti ini, tolong siap-siap. Nah ya kalau memang itu dalam kondisi netral dan tadi tidak melibatkan ego, ya kita dapat sampai detailnya jam berapa, di mana ya. Cuma ya kembali mau disampaikan kepada orang lain ya kalau mereka bisa percaya, dan ya itu kembali pada pilihan. Ya sebagaimana dengan proses ini ya kadangkala itu dilema bagi saya, tapi ya saya kembali pada roh jalan Tuhan. Apabila ini memang kebenaran Tuhan bisa saya sampaikan, ya saya sampaikan. Kalau tidak ya cukup sudah. Untuk saya pahami. Jadi semenjak saya menggunakan atau saya mendapatkan proses soul matter ini, saya selalu mengukur dulu kehendak Tuhan atas proses ini, karena bagaimanapun para dewa atau apapun masih di bawah pada kekuatan Tuhan. Ya saya bertanya, menyelaraskan dengan proses ini, dan tentunya channeling ya kepada Tuhan ya. Di sini saya jauh lebih aman, bahkan energi Tuhan mengalir dalam diri saya lebih halus. Saya merasakan betapa Tuhan mencintai diri kita ya, dan itu akhirnya mengubah perilaku yang seperti tadi, karena hukum sejenis menarik sejenis. Semakin kita sering channeling pada Tuhan, maka terjadi kelembutan dalam proses energi kita, karena energi Tuhan sangat halus, dan lama-kelamaan karakter yang keras di dalam diri kita juga akan dilembutkannya ya. Dan kolbu kita akan bahasa kolbu ini jadi penuh dengan cinta ya, tentu membuat kita lebih nyaman, dan tentu kita juga lebih tenang, menjadi jiwa-jiwa yang tenang, karena tentu dengan kebenaran Tuhan tidak membuat kita kebingungan lagi. Ya ini adalah pilihan. Ya saya akhirnya paham dengan tidak menduakan Tuhan itu, ya saya harus terhubung dengan kekuatan Tuhan. Lewat siapa? Lewat jiwa luhur. Nah kalau tadi ada yang bertanya, kalau saya tidak meyakini dari agama ABC yang terhubung melalui beliau, ya saya bilang ya kemana? Ya jawabannya ya temukan jiwa luhurmu. Karena itu berarti masih kebingungan gitu. Ya sebenarnya walaupun tanpa berafiliasi ke manapun, asal kita sudah yakin bahwa oh ini jiwa luhurnya, ya kita udah tahu anunya apa namanya, linknya ya. Kita udah tahu linknya ya, apa namanya, kita bisa lebih mudah gitu. Mudah. Oke, ini ada yang bilang, Bunda saya bersyukur bisa ikut. Benar-benar saya perlu bimbingan karena kadang saya merasa bukan seperti diri sendiri. Ini apakah beliau tanpa sengaja
channeling. Ya mungkin nanti diikutin aja dulu ya prosesnya, nanti kalau bisa diikutin di proses. Iya, menurut saya sih kita sebenarnya ya nanti kalau memang Bapak Ibu dilayakkan ya, bukan dalam proses ini Tuhan pertama kan membuka diri dengan pengetahuan ya tertinggi, terutama menuju pada Tuhan. Niatkan saya ingin kembali pulang Tuhan, itu sudah niat, maka Tuhan sudah, kita baru satu langkah, Tuhan tuh udah 1000 langkah menuju diri kita. Tapi kan harus dari diri kita dulu, ada niat. Nah setelah kita meniatkan, tentu akan dibukakan jalan-jalannya. Karena ya tentu kita sudah paham bahwa kita harus kembali pulang. Nah setelah tahapan ini, Bapak Ibu akan diarahkan, karena banyaknya energi. Selaraskan, energi kan sejenis menarik sejenis, seperti saat ini. Kenapa sih Bapak Ibu bisa ketemu channel ini? Nggak ada yang kebetulan. Semua adalah proses kesejenisan. Entah ini bagian dari past life, Bapak Ibu harus paham yang ini sehingga semua dipertemukan dalam channel ini. Kan ini kita channeling juga. Oh saya nggak sengaja loh, tapi saya ketemu. Setelah saya telusuri, oh dia dulu sudah bertumbuh sampai pemahaman ini. Tentu galau dengan pelajaran yang lain. Yang ini dia harus naik kelas ya. Jadi ini pun proses channeling ya. Setiap hari kita melakukan proses ini dan niatkan saya terhubung dengan kekuatan Tuhan. Nah, kita juga berbagi di meditasi kan setiap hari Rebo. Ya, dalam proses meditasi ini sudah jelas saya mengarahkan bagi yang beragama ini terhubung dengan kekuatan Tuhan, bahkan bagi yang tidak, ya istilahnya saya tidak ABCD, niatkan saya terhubung dengan guru spiritual saya, ya guru jiwa saya. Saya tidak tahu karena memori saya di past life saya tidak ingat. Tapi kan setiap orang yang terlahir pasti punya guru di past life-nya yang menuntun dan memberi benih pembelajaran di situ. Pada saatnya mereka pun akan dipertemukan kembali. Orang dia ada rekamannya kan. Entah ketemu secara langsung atau ketemu dengan ajaran yang diturunkan. Ya, karena ya, jiwa luhur itu ya cuma satu yang menurunkan semua ajaran Tuhan ini. Begitu diniatkan ke proses tersebut, maka kita akan terhubung dengan Tuhan. Dan disinilah kita bisa menghadirkan kekuatan cahaya, cinta, dan energi Tuhan memasuki tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nyaman dengan proses itu, ikuti saja meditasi soul reflection setiap hari Rebo. Karena di situ kita mengajak Bapak Ibu channeling terhubung dengan kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan akan membantu kita melepaskan ya semua kegelapan di dalam diri kita. Bahwa sesungguhnya yang bisa mentransformasi energi gelap di dalam diri kita adalah kekuatan Tuhan melalui jiwa luhurnya masing-masing. Oke. Jadi tadi udah jelas bahwa kalau bisa pilih cara yang tidak mengotori diri, setuju ya Bun ya? Yang kedua, channelingnya tujuannya juga harus tepat. Benar. Kalau misalnya memang terpaksa channeling dengan yang lain, ya sebisa mungkin ya dengan proses tidak memasukkan ke dalam diri ini akan jauh lebih aman. Energi itu cerdas. Tadi ada yang bilang energi itu cerdas ya. Jadi apalagi yang lebih cerdas adalah energi Tuhan. Ya, begitu kita satu langkah meniatkan terhubung dengan Tuhan, ya kekuatan Tuhan yang akan turun. Energi mengikuti pikiran. Nah, kalau kita sudah mau coba-coba dengan tubuh kita, coba-coba channeling sama yang penguasa di pohon sana. Oh, coba-coba leluhur yang ini, yang itu kita biarkan masuk ke dalam tubuh kita. Ya sama aja kita mengotori wadah ya dari spirit kita dengan kekuatan spirit yang lain. Ngomongin nggak ya SM dulu? Ada sih. Apa tuh? Nggak, ini tadi Bunda bilang kan coba-coba gitu ya. Coba-coba spirit apa gitu dimasukin dalam diri. Ya. Dulu waktu awal-awal spiritual awakening, saya pernah nyoba kayak gitu. Tapi nggak bisa. Spiritnya yang bilang kayak
Mereka malah menolak. Seakan-akan harus ada kesesuaian lagi. Oh, spirit ini bisa masuk ke sini. Oh, spirit ini enggak bisa. Itu memang seperti itu atau gimana, Bun? Iya, benar, enggak bisa. Enggak semua bisa. Ya. Maksudnya kan ini memasukkan kan? Iya. Kalau memasukkan wadahnya itu harus yang sefrekuensi dan bisa. Ya, maksudnya bisa itu kenapa? Banyak orang yang orang bilang itu ada pengawak cendana atau bertubuh yang wangi. Ini kayak ini nggak sih yang Bunda sharing waktu di ya, apa yang merasuki entah apa yang merasuki diriku ya. Ya begini. Itu katanya pas setahun yang lalu. Oh, pas tahun yang lalu. Iya, ada yang sharing di Facebook, gak terasa ya sudah setahun yang lalu pakai gini-gini. Ya, jadi waktu itu kan Bunda cerita tuh ada di scene-nya itu yang memang scene sebenarnya itu ada Bu itu yang dia bilang dia mau sering banget padahal nggak pengen kerasukan, tapi dirasukin terus gitu. Kan kebalikan sama saya yang dulu waktu masih iseng itu berusaha memasukkan tapi tidak masuk kan gitu. Dan ternyata ya karena memang ada. Ya, karena ada rekaman di past life dia sebagai media. Sehingga di kehidupan saat ini mau nggak mau dia akan pengulangan ya. Memorinya terbawa. Dan di situ saya katakan stop, jangan. Nah, sekarang dia sudah terbebas dari proses itu. Banyak yang terbebas gara-gara proses itu karena saya bilang hanya kekuatan Tuhan yang boleh masuk. Karena saya harus membersihkan tubuh, energinya banyak sekali dari hal-hal yang tentu mereka sebenarnya butuh pertolongan kita, iya, tapi kan jangan gunakan istanaku ini dikotori dengan proses itu. Lebih baik kamu ada di luar. Ayo kita secara energi kita menyelesaikan. Jadi informasinya ya saya dapat, oke, gunakan soul meter untuk paham ada apa sih gitu. Dan karena tadi yang netral tadi, kita tidak ada opini ke sana ya, tidak mengotori apa yang akan dijadikan pesan itu ya, kita real apa adanya. Oh pesannya begini-begini. Oke, kita terima kasih udah berbagi pesan ya. Jadi kita pun ya sama aja seperti yang pernah saya ceritakan, saya harus pergi loh ke Lombok. Tapi ada pesan nih yang membuat saya tidak pergi. Dan akhirnya saya menunda dan saya terselamatkan dari gempa yang 7 skala Richter bersama 300 orang. Karena kalau benar dilakukan saat itu, bayangkan betapa kalang kabutnya kan gitu. Ya, memang harus bijaksana. Oke. Gitu. Nah, terus tadi kalau ngomongin spirit-spirit lain gitu kan. Ada yang saya nonton di YouTube tuh ada yang bilang gini. Oh ya, saya saya channeling sama diri saya yang paling tinggi. Saya bingung, maksudnya gimana? Tapi memang ada banyak banget hal-hal yang dipikir harusnya channeling ke sini. Ya. Itu pilihan. Coba gini, kalau saya juga pernah berhubungan dengan hal tersebut. Bunda, saya tidak perlu membutuhkan orang lain untuk terhubung dengan Tuhan, karena saya sudah terhubung dengan jiwa saya yang lebih tinggi gitu. Ya, jiwa itu cuma satu, dan proses terlahir di bumi ya karena dia belum proses kesadaran jiwanya belum bertumbuh lebih tinggi. Nah, proses untuk bisa bertumbuh lebih tinggi butuh jiwa yang saya bilang jiwa luhur tadi yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai perantara beliau memberikan kita mengenal kekuatan Tuhan. Jadi begitu saya berganti agama, terus jiwa luhur saya siapa? Ini saya bilang niatkan saja saya terhubung dengan jiwa luhur, karena itu kita sudah sepakat jiwa luhur ini bukan jiwa manusia biasa, tapi beliau-beliau yang mendapat cap biar gampang aja, dapat cap dari Tuhan. Oke, kamu turun ya, nanti ajari manusia ya, biar mengenal aku dan kembali pulang kepadaku. Kan yang dapat cap enggak banyak,
Nah, itulah jiwa yang itu pun nggak dapat cap karena sudah berapa kali lahir segala macam bertumbuh terus gitu ya. Itu juga lahirnya kan berkali-kali, nggak cuma sekali gitu loh. Jadi kita tuh jangan terkotak-kotak dengan proses itu. Jiwa ini akan terus terlahir dan mengajarkan manusia bumi untuk mengenal Tuhannya. Gitu, sesuai dengan era zaman, ya, sesuai dengan kondisinya dan semuanya. Makanya kalau kita mau belajar lebih paham, semua ada benang merahnya. Ini ada satu statement yang menarik, Bun, dari Bu Lia Siti Calia. Ya. Bunda, apakah channeling itu semacam inisiasi atau transmisi dari hati ke hati oleh guru yang sudah tercerahkan? Ya, kalau saya proses inisiasi itu berarti model power energy guru begitu? Maksud Bu Lia, ya, transmisi dari hati ke hati oleh guru yang tercerahkan. Iya. Tapi bisa seperti itu, tapi inisiasi belum, Mas. Beda. Kalau transmisi dari hati ke hati oleh guru yang sudah tercerahkan, ini iya. Tapi di sini kita ngomong kita sebagai orang yang channelingnya, kita mau transmisi dari siapa? Transmisi dari apakah dari guru yang sudah tercerahkan, yang atau tidak, akhirnya dari guru tersebut mengarah ke Tuhan, karena kita belum bisa langsung ke Tuhan, atau channeling sama yang lain. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Maka pilihannya adalah pada diri kita masing-masing. Ke frekuensi mana kita akan mengarah. Ya, tapi paling tidak dasar supaya kita dipertemukan dengan pembelajaran yang benar, ya, kebenaran Tuhan, tentu frekuensinya kita arahkan kepada Tuhan. Ya, dengan proses itu Tuhan akan menuntun. Karena secara energi kita sudah meniatkan menuju pada kebenaran Tuhan. Banyak orang masih mencari kebingungan, ini saya punya masalah ya, terus masalah ini sumbernya apa, terus channeling pada kekuatan yang lain, oh dapat begini, itu baru tataran kesadarannya mereka. Sampai di situ ya kita dapat informasi itu, tapi itu bukan suatu kebenaran mungkin buat masalah ini. Ada satu channel yang saya channeling, ya, misalnya channel YouTube ya, yang dia cerita gini, ini satu pernyataan yang mungkin nggak disetujuin sama banyak orang. Cuman pada saat kita men-channel sesuatu, mungkin kita berpikir bahwa makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi ini lebih mengerti. Tapi dari makhluk yang dari dimensi yang lain ini, mereka juga punya level. Betul. Bisa jadi yang kebetulan kita channeling ini, ya pemahamannya belum tentu paham sepenuhnya, walaupun secara asumsi orang, oh yang nggak kelihatan tuh udah terbebas dari batasan ruang dan waktu. Tapi dia bilang kayak gitu, jadi hati-hati banget. Gitu. Karena di luar sana spirit-spirit yang lain tuh harus terlahir di bumi ini untuk proses pendewasaan jiwa mereka untuk bisa kembali pulang. Nah kalau kita nanya kepada mereka, mereka aja minta tolong kita, kok malah kita kebalik ke sana, nanti kan jadi kejeblos. Jangan jadi kayak gini, Man. Ada orang datang, dia bilang, saya mau minta tolong, saya minta tolong. Begitu datang, orangnya itu malah bilang, tolongin saya dong, gitu. Jadi akhirnya bukannya dapat solusi, malah sama-sama bingung. Benar. Ini ada pertanyaan sih menarik dari Padma Yoga. Malam Bunda, maaf saya mau tanya, menurut Bunda channeling kepada Tuhan itu melalui jiwa-jiwa yang luhur. Apakah nggak bisa kita langsung terhubung kepada Tuhan melalui hati kita atau hati nurani kita? Terima kasih. Iya, saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena hati nurani kita masih gelap. Karena kita cahaya Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita sudah bercahaya terang sekali, tentu kita tidak akan lahir lagi di bumi ini. Ya, kita masih dalam proses menuju cahaya. Dan dibutuhkan jiwa-jiwa yang bercahaya, yang saya sebut sebagai jiwa luhur, yang dapat cap dari Tuhan untuk mengajarkan manusia itu terhubung dengan Tuhan melalui apapun. Karena beliau dulu diturunkan sesuai dengan era zaman dan juga lingkungan yang mendukung saat tersebut.
Jadi kalau kita mengatakan, oh saya langsung terhubung dengan Tuhan melalui hati kita, ya boleh-boleh saja, tapi akan butuh waktu yang lama karena kita belum paham dengan konsep energi. Nanti kalau kita paham dengan konsep energi, sama seperti sebenarnya ini ada di kitab juga. Apabila kekuatan Tuhan langsung masuk ke tubuh manusia, manusia akan terbakar. Jadi kenapa harus melalui transform jiwa luhur ini untuk terhubung supaya kita lebih nyaman. Ya, pernah dengar juga sih satu cerita yang seorang nabi pengen ngelihat Tuhan langsung, terus Tuhan cuma bilang putar badan deh gitu. Terus ngelihat gunung hancur. Ya itu kalau misalnya langsung ngelihat kayak gitu kan gitu. Kalau siapa nih Padma Yoga masih kepo dengan proses ini, ya ikuti bertumbuh di soul sampai tahapan soul meter, maka nanti dengan soul meter bisa mengukur sendiri, bisa nggak sih saya itu langsung terhubung dengan Tuhan tanpa melalui jembatan cahaya ini. Ya karena di semua agama kan sudah diajarkan. Mungkin sebenarnya orang tuh bingung karena kan selama ini nggak ada alat ukurnya Bunda. Jadi dianggap dia bisa, kenapa saya nggak bisa kan gitu. Tapi proses yang alat ukur mengukur nih yang Bunda ceritain itu proses channeling juga nggak sih? Ya itu channeling juga. Cuma kita mengarah pada kekuatan Tuhan. Ya itu juga proses untuk memahami kebenaran di alam ini. Ya seperti ini. Pertanyaan Pak Made Padma tadi, Padma Yoga, itu pertanyaan yang jawabannya benar apa enggak kita nggak tahu, tapi dengan soul meter ini bisa tahu. Oh, kemampuan untuk mengakses energi Tuhan dari Padma Yoga ini kan belum mampu sepenuhnya karena masih banyak kekotoran batinnya. Ya, jadi ini pun terukur. Nanti kita akan bisa mengukur karena kapasitas jiwa yang mampu sebagai saluran berkat Tuhan itu harus mempunyai cakra spiritual yang terbuka sangat banyak ya, sesuai dengan tahapan kesadaran jiwanya. Nah, kalau kita paham dengan konsep ini, biasanya nanti di soul meter juga akan bisa mengukur kemana kita melakukan channeling tersebut. Kapasitas jiwa yang bagaimana disebut dengan jiwa luhur, karena tadi ada yang bertanya, tolong di bawah ya, apa sebenarnya banyak ada jiwa luhur? Jiwa luhur cuma satu. Ya, higher soul itu cuma satu. Bahkan ada yang nanya gini nih Bun, apakah ada jiwa luhur ini yang masih hidup? Ya nanti dicari aja dengan soul meter. Saya yakin pasti ada yang hidup. Ada, maksudnya beliau hidup lagi gitu. Karena misi jiwanya harus terselesaikan dalam kehidupan saat ini. Tapi kalau misalnya belum bisa proses berkomunikasi dengan energi, mengukur dengan energi, ya susah untuk menemukan. Tapi kalau misalnya bisa, ya dia akan lebih, setidaknya bisa lebih lebih tertata gitu. Iya. Karena yang mengaku banyak. Iya. Yang mengaku itu banyak. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, kapasitas jiwanya yang berbeda, power energinya berbeda, capnya beda. Bahkan di kitab itu dikatakan DNA-nya berbeda. Ya, sudah dilakukan penelitian, DNA-nya berbeda, tidak seperti manusia biasa. Ini ada yang bilang, Bunda, jika kondisi seperti ini gimana? Saya merasa lebih terhubung dengan jiwa luhur yang secara agama di luar dari agama saya. Ya nggak masalah ya? Ya nggak masalah. Ya mungkin yang perlu dipikirkan sosialnya. Sosial. Mungkin kalau menurut saya pribadi, proses keterhubungan sama Tuhan, proses jiwa luhur kan proses pribadi. Nggak usah diomong-omongin, yang penting dalam diri dapat gitu aja sih. Ya ini banyak yang masalah seperti ini kan banyak muncul ketika orang berpindah agama ya, dengan agama ini agama itu, kemudian doktrinnya terlalu kencang ya, akhirnya membuat permasalahan. Tapi suatu ketika saya pernah berbagi di Irian Jaya dengan masalah tersebut, kemudian saya membisikkan sesuatu yang membuat mereka akhirnya saya bersyukur ya, karena akhirnya mereka paham dalam proses apa sih sebenarnya yang dibutuhkan
ketika orang terhubung dengan Tuhan, tapi sebenarnya bukan dengan wadahnya, tapi kekuatan Tuhan sendiri yang mengalir ya melalui jiwa luhur ini, dan ya bisa menjadi jembatan kita. Kita katakan sebagai jembatan cahaya kita terhubung dengan Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bisa menjawab kegalauan beberapa orang. Apakah spirit itu masih punya ego? Sehingga punya sekali. Apabila mereka dichannelkan bisa memperdaya manusia. Bisa sekali. Apakah Anda pernah menjadi korbannya? Pernah. Menjurus sekali sih ya. Pernah saya menjadi korbannya. Oke. Dan saya tidak ingin yang lain menjadi korban dengan proses tersebut. Nah, setidaknya di proses ini, proses langkah awal mengenal jati diri adalah intisari dari poin-poin yang udah Bunda jalanin ya. Ya, saya hanya bercerita pengalaman saya. Karena saya tidak mau menceritakan pengalaman orang lain ya. Kalau saya yang mengalami, saya menemukan ini sebagai sesuatu yang mengubah hidup saya. Saya ingin banyak orang juga berubah ke arah yang lebih baik. Ya, supaya mereka tidak terjebak. Dan mungkin ini bagian juga dari misi jiwa saya, bahwa dulu saya menghindar dari proses misi jiwa saya dan saya terus bermasalah. Tapi ketika saya mengikuti kehendak Tuhan, saya bisa melanjutkan proses misi jiwa saya, paling tidak ya bertanggung jawab lah dengan proses ini, dan membuat banyak orang yang memang berkarma dengan saya atau berkarma dengan YouTube Karma Reinkarnasi, sehingga mereka tercerahkan. Kan itu banyak orang juga yang sudah paham tapi mereka tidak mengaplikasikan, banyak juga. Nah, sekarang kan tergantung pada pilihan. Sekarang saya lebih nyaman dengan berbagi di YouTube karena saya tidak ada kepentingan harus begini begitu, membebaskan semua orang, tapi saya memberikan proses hidup saya, dan saya sudah membuktikan banyak orang menjadi lebih baik. Jadi bukan sekedar teori doang. Kan kita butuhnya aplikasi dalam kehidupan kita, ya, dan mengubah hidup kita tidak hanya untuk fisik kita terpenuhi dan sehat, tapi tentunya misi jiwa kita pun terselesaikan dengan baik. Dan ya mungkin pengalaman Bunda yang berapa puluh tahun loh? Setengah abad lebih. Setengah abad nih. Sempat nyasar sana nyasar sini segala macam. Jadi tahu rambu-rambunya, jadi bisa bikin guideline supaya kita nggak nyasar sana nyasar sini, kan seperti itu ya Bunda ya. Ya termasuk kayak Bunda waktu itu ngasih tahu saya kan. Ingat ya, cuman energi Tuhan yang boleh masuk dalam diri kamu itu kan. Karena saya kan tahu pasti Dokter Asto juga pingin dong, kepo dong. Ini kayaknya asik. Orang kan senang diajak huka-huka. Kan? Kok serem dikit atau gimana dikit. Wah, tapi kan bukan itu. Nanti kalau sudah kepleset jatuh kan nggak enak. Iya, namanya kepleset pasti nggak enak. Tapi bisa jadi ngerasanya enak, padahal sebenarnya jauh daripada garis finish ya. Oke, tadi kita breakdown lagi yang satu. Tadi kita udah jelas channeling itu apa. Kita udah sepakat bahwa sebisa mungkin gunakan cara yang tidak mengotori tubuh, energi tubuh fisik dan energi kita. Habis itu adalah kita sepakat bahwa carilah yang paling memahami, yang paling kalaupun channeling, channel-lah yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha lainnya, maha segalanya. Karena spirit lain gimana pun pasti masih punya ego, masih punya kepentingan, masih punya keterbatasan. Betul, dan bahkan spirit lain itu sering memperbudak kita tanpa disadari, mengikat kita dengan memenuhi semua keinginan kita secara duniawi, secara berfisik, ya. Jadi itu pun akan membuat kita lebih terpuruk, ya. Kita akan tersesat. Kan semua sudah diajarkan, jangan menduakan Tuhan. Mari kita kembali pulang dengan damai dan selalu terhubung dengan kekuatan Tuhan melalui
jiwa luhur. Ya. Dan kalau penasaran seperti apa ya tentu kita bisa ikut dengan proses Soulmeter, belajar bagaimana caranya mengukur, jadi bisa ngelakuin sendiri, nggak harus nunggu omongan dari orang, omongan dari yang nggak kelihatan pun gitu ya. Tapi mungkin banyak yang pengen ikut Soulmeter tapi ya memang harus mulai dulu dari langkah awal mengenal jati diri. Mungkin kalau mau harusnya ada tulisan di bawah. Sudah ya? Oh iya. Ya. Iya, karena itu ya apalagi berhubungan dengan Soulmeter ya, tentu proses untuk terhubung dengan Tuhan itu perlu sentuhan. Tidak bisa hanya sekedar online dan juga Karena butuh rasa. Karena itu bukan teori. Karena itu bukan teori. Itu adalah proses prakteknya seperti Prakteknya. Oke, kita udah bahas poin-poin besarnya, kita udah bahas semua. Tapi sebelum selesai, satu pertanyaan lagi yang saya yakin satu pertanyaan jawabannya banyak. Tapi nggak apa-apa, karena saya cuma bertanya yang jawab Bunda. Pertanyaannya adalah, kalau teman-teman di sini ada yang pernah melakukan proses channeling sana sini atau ya pokoknya sering channel sana sini segala macam, kan tadi Bunda bilang banyak tuh kekotoran yang nempel. Gimana caranya mereka bisa melakukan berusaha supaya memurnikan diri lebih dalam? Iya, kalau saya terukur nih yang nonton 60%, J. 60% tuh apa maksudnya, Bun? 60% yang nonton, yang saat ini nonton, 60% itu melakukan channeling pernah dan energi tubuhnya kotor. Oke. Tim back end berapa orang yang nonton sekarang? Ya, dengan proses itu. Ya, nggak masalah karena ini juga ada channeling yang dilakukan sendiri dengan kesadaran atau dikondisikan oleh orang lain. Misalnya pas penyembuhan, pas doa bersama dan apapun bisa juga seperti itu. Maka untuk bisa menjadi lebih baik Bapak Ibu, mari kita sadari dan niatkan, mulai sekarang niatkan. Hanya kekuatan Tuhan yang boleh memasuki tubuh saya. Ya, hanya kekuatan Tuhan yang boleh memasuki tubuh saya. Begitu berasa tidak nyaman, niatkan hanya kekuatan Tuhan yang boleh memasuki tubuh saya. Kasih Tuhan akan menjaga kita. Dan Tuhan akan mempertemukan kita ya dengan jiwa-jiwa yang lain yang akan membantu kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, tentu ada info, ada begini. Dan kalau ingin mengkikis sedikit demi sedikit energi kotor yang menumpuk di dalam tubuh energi kita, bisa ikuti meditasi soul reflection ya setiap hari Rabu besok ya, ikuti, maka proses channeling Bapak Ibu akan menghadirkan pada Tuhan, menghadirkan cahaya cinta energi Tuhan akan mengkikis hal-hal tersebut ya tanpa kita dan membuat kehidupan kita jauh akan lebih baik. Kesadaran jiwa kita akan bertumbuh. Cahaya Tuhan, cahaya di dalam diri kita kan ada soul, ada roh, ada jiwa, ada atman. Ya, percikan cahaya Tuhan ini akan semakin bercahaya terang karena kekuatan Tuhan yang mengisinya. Jangan biarkan kekuatan lain mengisi Bapak Ibu dan jangan bangga dengan proses itu. Karena di balik euforia itu ada penderitaan yang luar biasa yang tentunya akan membuat jiwa kita tidak dapat bertumbuh menuju pada kekuatan Tuhan. Oke. Nah, kan panjang ya, nggak bisa disingkat. Nah, tadi udah dapat nih begitu prosesnya dan itu mungkin nggak bisa cuman sekali dua kali aja, harus terus berlangsung. Ya, kalau mau waktu. lebih makjilep, lebih cepat, tentunya ya proses workshop Soulmeter ya, karena di sana akan dikupas tuntas hukum-hukumnya, prosesnya, dan Bapak Ibu akan akan mengukur sendiri, jadi kebenaran akan dipahami sendiri
Dan tentunya itu membuat kita sudah tidak bisa berkata apa-apa. Ya itulah kebenaran Tuhan. Tapi dengan proses ini ya saya lihat pertumbuhan kesadaran jiwa-jiwa ini bertumbuh menjadi lebih baik. Karena pembelajarannya hanya soul meter itu mungkin hanya sekali. Tapi proses itu akan dipakai seumur hidup. Bahkan kalau mungkin misi jiwa kita belum selesai, di kehidupan yang akan datang pun akan terus dibawa. Ya, jadi ini pembelajaran yang dasar bagi jiwa kita yang akan kita bawa pada kehidupan yang akan datang. Ya syukur-syukur selesai pada kehidupan saat ini. Tapi kan tentu walaupun diajari sekali, nanti kan proses berikutnya balik lagi. Ada beberapa yang emang terus berlatih sampai akhirnya mahir. Ada yang males. Ada yang males. Ya kalau males dilatih, ya tertatih-tatih. Bisa aja. Ya itu balik lagi nanti prosesnya. Iya, banyak yang nanya, bisa nggak sih sekali ikut soul meter bisa? Ya, saya ini sama kayak proses nyetir mobil, diajarin bisa dasarnya, cuman terus nanti diproses berlatih harian segala macam itu yang akan menentukan apakah mahir apa enggak. Benar. Kalau nggak pernah dilatih ya nggak akan mahir. Ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih Bunda. Cuman boleh saya minta closing statement? Oh, itu tadi sudah. belum. Nah, yang saya minta malah Dokter Asu dong. Belum. Closing statement dulu. Silakan Bunda closing statementnya. Ya sudah tadi kan. Oke. Bisa diulang deh. Kalau saya disuruh ngulang, bingung saya nggak hafal. Jadi gimana? Ya saya hanya dapatkan begini aja nih. Mungkin terakhirnya ya apapun itu proses yang sudah terjadi, karena ini ada beberapa yang mengalami itu proses belajar ya. Kita belajar dari kesalahan kita, tapi alangkah baik dengan proses sharing kita tentu hari ini menambah wawasan. Mungkin tadinya pikir wah channeling diajak huka-huka, tapi ternyata kok beda ya pembelajaran, karena inilah yang Tuhan kehendaki atas diri kita untuk mengarah pada kebenaran Tuhan. Ya, apapun opini Bapak Ibu, mau percaya mau tidak percaya, itu bagian dari proses perjalanan jiwa. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu, tapi mari kita merenung ke dalam ya. Kita butuh waktu untuk diri kita, memahami makna hidup kita masing-masing, apa yang sudah kita jalani, dan tentunya kita ingin ke depan jauh lebih baik. Jadi konsep channeling kita terhubung dengan kekuatan Tuhan merupakan dasar ya, karena energi mengikuti pikiran, energi terpeta sejenis menarik sejenis. Begitu kita sudah niat terhubung dengan Tuhan, maka yang kesejenisan akan datang, yang tidak kesejenisan akan menyingkir. Tapi bagi mereka yang masih asik dengan spirit-spirit yang lain, begitu mereka meniatkan, wah aku senang nonton huka-huka atau begini, ya mereka akan dikumpulkan, didatangkanlah orang-orang yang akan menarik mereka pada kesejenisan itu. Nah, itu adalah pilihan, pilihlah dengan bijaksana, jangan buang waktu percuma dengan hal-hal yang kelihatannya menggiurkan, tapi membuat kita berlama-lama hidup di bumi ini, ya, terus berinkarnasi dengan banyak penderitaan, tapi mari kita selesaikan misi jiwa kita untuk dapat kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan. Iya. Dan satu lagi mungkin satu pertanyaan yang lupa tak sampaikan tadi. Lagi ada pertanyaan? Satu nih sebentar, saya aja yang jawab deh. Karena udah dapat jawabannya dari Bunda sebenarnya, cuman perlu dipertegas. Ada yang nanya, gimana caranya kita tahu yang disampaikan oleh proses channeling itu benar atau enggak? Belajar soul meter. Oh, ikut soul meter ya. Nah, jadi bisa benar-benar ukur benar apa enggak. Kalau enggak agak sulit. Iya, benar. Kalau enggak pakai soul meter, kita enggak tahu. Kita sering dibodohin orang. Tapi begitu dengan soul meter, kamu ketahuan. Bohongin orang dong. Ya, seperti itulah. Oke, Bunda, terima kasih banyak closing statementnya. Saya sempat
Di sini saya sempat nulis untuk proses ini di Pakai nge-rap? No rap. Padahal itu yang ditunggu ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Kalau udah hafal bisa, bikin aja baru. Nah, berarti ditunggu nanti album rapnya. Ya. Karma dan Reinkarnasi versi rap. Kayaknya agak repot itu. Oke. Oke. Ya, ini malah saya salah fokus sama ini. Bunda sama Dr. Hasto sungguh energi luar biasa, meradiasikan kebahagiaan, senyum tawanya membawa kerinduan dan kedamaian. Ketawanya renyah banget ya. Karena spontan. Kita memang perlu belajar untuk ketawa lebih sopan, Bunda. Oke, back to topic. Ya. Oke. Ya. Deva sudah siap? Oke. Ya, realita itu sangat terbatas pada ribuan jenis utas tali gitu, Bunda. Jadi itu banyak banget yang membatasi realita itu. Untuk bisa lihat lebih jelas, mungkin harus lihat dari atas. Oh ya, lebih dari atas kelihatan jelas. Soalnya kalau kita jalanin sendiri kadang-kadang ya kita cuma bisa kelihatan segini aja. Dari atas kita bisa lihat benar-benar semuanya. Mungkin ini yang bikin orang kalau mau bebas dari batas, usaha tanya pada yang tak terbatas. Oh ya. Manusia akhirnya mencoba mencari data dari mereka yang tidak kasat mata. Karena dianggap tak terbatas tadi. Energi sebenarnya. Dari arwah, malaikat hingga dewa. Dari segala penjuru datang semua. Kayak tadi ya. Ya. Namun jangan lupa, saat tiba pasti ada energi yang berubah. Ya, jelas. Kayak tadi masuk ke dalam tubuh. Saya pun walaupun belum masuk tadi, waktu datang aja udah langsung zreng semua. Oke. Semakin halus semakin bijaksana. Ya. Semakin halus semakin aman. Ya, dengan Tuhan, energi Tuhan semakin halus semakin banyak kuasa. Oh, jelas. Yang terhalus tentu yang maha kuasa. Nah, ini tepat sekali. Saat terpaksa tanya sama yang masih kelam, kalau bisa tak perlu masuk ke dalam. Betul. Pancaran energinya saja bisa kok kita paham. Cara terjemahkannya yang harus sudah paham. Ya, itu soul matter. Ya, jadi itu semoga bisa merangkum semuanya. Iya, dan kok bisa pas gitu ya? Enggak ngerti. Berapa jam itu meditasi atau semedi? Oh, itu tadi channeling, Bun, channeling. Channeling. Itu bagian channeling juga. Ya, begitulah pokoknya. Ya termasuk ini aja, kita nggak kalau mau tahu teman-teman semua, kita nggak ada skrip. Udah biasa. Kita nggak ada skrip. Bahkan Deva yang bingung kalau kita nggak ada skrip. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah nonton. Terima kasih yang udah mau berbagi. Terima kasih yang udah like. Ayo yang belum like ya. Terima kasih yang udah subscribe. Kok maksa sih? Ayo subscribe juga ya. Namanya juga usaha. Oh gitu ya. Dan sampai ketemu besok di meditasi online Soul Reflection. Sampai ketemu besok berikutnya. Terima kasih.